وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab selanjutnya, harta di tangan orang solih. Ini yang selalu saya ajarkan ke kalian, ya bahwasanya kita sebagai orang beriman, ya kalau memang mungkin dan bisa diusahakan menjadi orang yang kaya, kenapa enggak gitu loh. Ya, kalau mungkin dan bisa menjadi orang yang mampu, kenapa enggak gitu. Bahkan yang laki-laki, saya punya murid itu, dulu dia sekolah Libya, terus tak suruh sekolah apa namanya? Apa sekolahmu biarnya? BSI, ya, Angga tahu orangnya. Itu saya ngomong sama dia, gitu. Kamu lulus Libya jadi ya ustadz, gitu kan. Dimanapun terserah, berapapun dikasih gaji sama pesantrennya terima. Kenapa? Karena kamu sudah punya usaha yang lain, kamu punya ilmu yang lain, yaitu ilmu untuk nyari dunia, yaitu kuliah di BSI waktu itu. Jadi saya tuh punya angen-angen gitu, punya harapan lah. Kalian tuh punya kemampuan finansial yang baik, ya toh. Terus ketika memang dibutuhkan, entah di masjid, entah di masyarakat, entah di yayasan Islam, entah di pokoknya di tempat di mana agama itu harus dijaga, maka bantulah mereka tanpa harus meminta kompensasi finansial tertentu. Ya nek dikasih terima aja. Tapi kalau kemudian enggak, ataupun kalau dikasih sedikit, ya udah diem aja. Ya, enggak usah kemudian ngarani. Tarifku segini, nek rasa segini aku mau. Nah hal-hal seperti ini nih kurang bagus. Gitu. Makanya ini judulnya menarik nih, harta di tangan orang solih. Nah, berarti orang solih itu perlu punya harta. Punya harta. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya ya. Di mana babnya adalah sebaik-baik harta di tangan orang solih. Hadasana Abdullah menceritakan kepada kami Abdullah, hadasani Abi menceritakan kepadaku bapakku. Berarti ini anak bapak orang baik, orang soleh. Ini udah tanda nih. Hadasana Abdurrahman, menceritakan padaku Abdurrahman, hadasana Musa ibni Ali, menceritakan padaku Musa bin Ali, an Abi dari bapaknya, qala, beliau berkata, sami itu Amr bin Al-As, aku mendengar Amr bin As yaqulu berkata, ba'asa ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW mengutus seseorang kepadaku, bahasa ilayya mengutus Rasul kepadaku. Faqala kemudian dia berkata, khud alaika siyabaka wasilahaka summa tini. Ambil pakaianmu, senjatamu, temui aku. Fa'ataituhu wa huwa yatawaddau fa ada fin nadhari summa ta'ta'ahu. Maka pun aku datang menemui beliau, sementara beliau wudhu, kemudian beliau memandangiku dengan serius dan mengangguk-anggukkan kepala. Dilihati Nabi sambil mantuk-mantuk. Ini kan kalau nggak paham kultur kan nggak ngerti. Maksudnya ini baik apa jelek kan bisa jadi. Kalau di kita, kalau mantuk indikasinya baik, kalau geleng indikasinya jelek kan. Lihat Yahya lewat itu geleng. Nah itu kan jelek berarti kan. Tapi kalau kemudian mantuk-mantuk ya insya Allah baik. Tapi apa yang dimaksud kita lihat. Inni uridu an ab'asaka ala jaisin. Aku pengen ngutus kamu pada suatu tentara. Fayusallimaka Allahu wa yughnimaka wa arghobulaka minal mal rogbatan solihatan. Di mana semoga Allah menyelamatkan kamu. Fayusallimaka wa yughnimaka, memberikan ghanimah buat kamu, wa arghabalaka minal mal, dan kemudian aku berharap engkau mendapatkan harta ya, roghbatan solihan, harta yang baik dalam peperangan itu. Maksudnya suruh perang gitu loh. Amr bin As ini suruh perang. Qala, beliau kemudian berkata, Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Qala ini perawinya mengatakan, kemudian Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal, walakinni aslamtu roghbatan fil Islam. Wahai Rasulullah, saya tidak memeluk Islam karena ingin nyari harta. Ma aslamtu min ajlil mal. Aku jadi Muslim itu bukan karena nyari
harta ghanimah ya Rasul. Walakin aslam tu raghbatan fil Islam. Tapi aku tuh jadi Islam, jadi Muslim ya karena aku cinta sama Islam. Karena aku ya pengen jadi Muslim yang baik. Bukan karena dunia. Sahabat tuh gitu loh ya. Sekarang kita kan, wah masjid ya enek. Ini enek makanan, enek akhwat cantik, enek ini, enek itu. Gembruduk. Gitu yang nggak enek itu nggak ada. Sepi. Benar-benar terjadi tuh di masjid yang saya isi pengajian tuh. Itu kalau habis subuh itu ada sarapannya, jamaahnya ratusan, 400, 300. Begitu pengajian saya setelahnya, jam 6, jam 7, sepi. Pada pulang. Tak pikir ya pada pulang sakit perut, misal buang air, nanti balik lagi. Yoga gitu. Ya, karena sarapannya udah. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku masuk Islam juga karena pengen bersama engkau wahai Rasul. Ini luar biasa nih. Karena Nabi itu milih itu yang kayak gini-gini jadi panglima perang. Sehingga enggak apa ya, nek cara wong Jawa itu enggak geragas itu loh. Enggak suka eker-ekeran harta, tapi benar-benar orientasinya itu akhirat, orientasinya itu benar-benar pengabdian, orientasinya adalah kecintaan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya Amr, nikmal mal as-solih lil mar'is solih. Ini loh. Ini ungkapan yang luar biasa. Sebaik-baik harta yang baik itu di tangan laki-laki soleh. Oleh karena itu maka ya ketika seorang yang solih, misal kamu mendapati orang-orang baik, ada ustadz kaya, ada orang yang rajin ibadah yo kaya, gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia pasti keluar sodako, keluar zakat. Kemana zakat dan sodakonya diberikan? Ya ke kaum muslimin lah. Ya. Ya, karena itu maka kalau kamu ngelarisi tokonya tetanggamu yang muslim, ya walaupun lebih mahal dikit dibandingkan tokonya orang non muslim, ya itu lebih baik daripada kamu nyari yang murah tapi kemudian ngelarisi orang non muslim. Beli apa namanya beras pacek 500 pilih ngene wong kafir. Nggak apa-apa. Kita beli tempatnya orang non muslim, apa orang muslim nggak apa-apa. Kita lari sedikit. Apalagi di pasar itu kadang selisih kan cuma 500, 300. Beli bayam seikat gitu kan. Tempatnya orang non muslimnya 1000, tempatnya orang Islamnya 1500 ya pilih 1000. Kamu kan nggak tahu mungkin di rumah dia anaknya banyak sehingga dia mungkin ya butuh tambahan gitu kan, butuh margin banyak gitu. Sedangkan orang non muslim bisa jadi nggak punya anak gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih harus kita pahami agar kemudian kita bisa saling gitu, tolong menolong kepada hal yang kebaikan. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Faedah di sini adalah pertama, yang dimaksud orang soleh adalah orang yang memperhatikan dan menunaikan hak Allah dan hak sesama. Ini orang soleh ini. Jadi dia mengerti hak-hak Allah itu apa, hak orang lain itu apa. Yang kedua, harta yang baik adalah harta yang dimanfaatkan untuk masalah dunia dan akhirat. Itu orang soleh itu kalau punya harta ya dia gunakan untuk urusan akhirat juga, untuk urusan agama juga. Tahu masjidnya rusak ya dia akan tampil di depan. Tahu kemudian kaum muslimin ada yang butuh ya dia akan tampil di depan. Ini tentu saja yang pintar mengolahnya adalah hamba Allah yang solih, yang mengerti kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka tepatlah maksud di atas bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dikelola orang solih. Nikmal mal as-solih lil mar'is solih. Oleh karena itu bagi kita yang punya kewajiban zakat atau gemar berinfak, pandai-pandailah untuk milih tempat yang baik untuk menyalurkan harta. Sungguh tidak tepat jika harta tersebut disalurkan pada peminta-minta di jalan yang sehari-harinya meninggalkan sholat. Oh, tuh. Jadi ngasih pengemis di jalan itu nggak tepat. Saya setuju dengan ini. Karena mereka ya nggak sholat. Gitu. Apalagi yang silverman itu. Nggak bisa mereka sholat kalau nggak dibersihkan. Terus kamu kasih gitu. Ya dia nggak pernah akan ganti profesi. Ya di situ aja terus. Ya, bahkan kasus di Sukoharjo ini, silverman-nya punya duit sedikit terus nyari PSK. Terus PSK-nya apa namanya? Bayarannya kurang, dibunuh orangnya. Ya, seperti itu loh. Jadi pengemis itu, profesi ngemis itu haram dalam Islam. Ketika itu haram, maka memberi mereka itu dosa. Pendapat yang saya pegang. Saya lebih condong memegang itu daripada memegang pendapat orang atau ustadz yang mengatakan pengemis kasih aja. Soal dia nanti gimana-gimana nggak usah dipikirin. Ya kita bisa lihat toh antara orang yang benar-benar butuh sama orang yang menjadikan itu sebagai profesi.
Kalau itu jelas profesi, ya kita nggak usah kemudian memberi. Ya, tapi kalau kemudian memang dia orang yang butuh, gitu, maka ya nggak apa-apa kita beri. Makanya bisa dites kok. Pengemis itu kalau dia memang karena butuh, kita tawarin makan itu. Kalau dia mau, ya berarti memang dia butuh, lapar. Gitu. Tapi kalau jadikan profesi, biasanya dia malah jawab, saya udah makan, mentahannya aja. Saya pernah ngalami kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini nih yang harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita salah prioritas, berharap dapat pahala nih malah dapat masalah ini. Yang ketiga, harta yang tidak digunakan di jalan kebaikan dan melupakan kewajiban, maka harta ini bisa hilang berkahnya dan kebaikannya. Nabi SAW bersabda, anfaqi au ya, infaqi au infahi au indohi wala tuhso fayuhsillahu alaika wala tu'a fayu Allahu alaiki. Infakkanlah hartamu. Kemudian awin fakhir sama ini. Infakkan au andohir atau sedekahkan. Wala tuhsa wa yuhsallahu alaiki. Dan jangan kemudian kamu hitung-hitung. Jika tidak maka Allah akan menghilangkannya. Wala tu'a fayu Allahu alaiki. Dan kemudian jangan menghalangi anugerah Allah untukmu, maka jika tidak Allah akan menahan anugerah dan kemurahannya untukmu. Nah, artinya apa? Artinya di sini ya bahwasanya ketika seorang muslim yang soleh itu punya harta, maka dia akan berpikir untuk menginfakkannya. Karena dia tahu kalau Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hartanya. Sebaliknya kalau dia kemudian cuma ngitung-ngitung tok gitu, pelit gitu, maka Allah kemudian bisa jadi menghapusnya. Oleh karena itu harta tersebut sudah sepantasnya disalurkan kepada hal-hal yang wajib, mulai dari menafkahi keluarga, serta menunaikan zakat, jika telah mencapai nisab dan haul. Setelah itu barulah disalurkan pada hal-hal yang bermanfaat. Keempat, hadis ini merupakan pertanda bolehnya seorang mengumpulkan harta yang halal dan nantinya akan digunakan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dirinya. Ibnu Hibban membawakan hadis ini dalam kitab Sahihnya pada bab mengumpulkan harta yang halal. Mengumpulkan harta yang halal. Jadi harta itu kalau dicari harus dipastikan halalnya. Nah, jadi selain halal juga harus toyib gitu. Kulu mimma rozaknakum halalan toyiba. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Yang kelima, tidak ada seorang itu kaya asalkan tidak apa-apa, maaf. Tidak apa-apa seorang itu kaya asalkan bertakwa dan memiliki sifat qanaah. Ya, takwa ini penting ya. Karena orang kalau nggak bertakwa, punya duit itu ya beli narkoba, beli minuman keras, gitu kan, berzina. Gitu. Tapi kalau bertakwa, gitu kan, insya Allah ya, dia kemudian akan menjadikan harta itu sebab untuk menjadi tambah baik. Nabi SAW bersabda, labak sabil ghina, nggak apa-apa, kaya. Buat siapa? Limanit tako, buat orang bertakwa. Wasihah, limanit tako. Dan sehat juga nggak apa-apa buat orang yang bertakwa. Wasihah limanit tako, khairun minal ghina. Oh maaf. Sehat itu buat orang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Wati bunafs, dan bahagia minan nikmat, minan ni'ami, dan bahagia itu bagian dari kenikmatan. Bahagia itu bagian dari kenikmatan. Al-Baihaqi dalam kitab adabnya mengatakan hadis yang kita bahas ini ada dalam bab tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan menyalurkan hak tadi serta menempatkannya pada tempat yang benar. Oleh karena itu, harta tidaklah tercela, namun yang tercela adalah tidak pernah merasa cukup, kurang terus. Ini tercela. Padahal sungguh beruntung orang yang punya sifat qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum. Dikai oke, alhamdulillah, kayak sidik ya wis sabar gitu loh. Enggak protes gitu. Ya, makanya kalau masih ingat, ya, termasuk kenikmatan yang besar adalah asbahta, apa? Kamu bangun pagi dalam kondisi sehat gitu kan. Ada yang dimakan, asbahta aminan dalam kondisi aman gitu kan. Kemudian sehat, kemudian ada yang dimakan pada hari itu. Indaka khutu yaumihi. Kamu punya yang kamu makan pada hari itu. Maka itu orang yang punya nikmat yang sangat besar. Artinya kalau kita masih ada yang dimakan, masih ada tempat tinggal, nggak terusir,
aman itu kan, nggak ada peperangan itu kenikmatan besar. Dari situlah kemudian kita mulai harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, wa ruziko kafafan, dan kemudian diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan menjadikannya qanaah atas apa yang diberikannya. Kasih banyak ya syukur, kasih sedikit ya sabar, nggak protes. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.